Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tokoh Jamaluddin Al-Afghani dengan gerakan pan-islamisme. Di sini kami beranggotaan 3 orang, yakni Cynthia Rizkina Nur Anissa, Ahmad Sadam, dan Lina Adani Wisri. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Ia juga menyerukan ide pembentukan pan-islamisme yang bertujuan mempersatukan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar di kalangan generasi muda. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli beliau adalah Syed Muhammad bin Safdar Al-Husain, dan ayahnya Syed Safdar yang masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Lahir pada tahun 1838 Asadabad, Afghanistan atau juga Iran. Wafat di Istanbul pada tahun 1897. Sejak kecil Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu estakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtada Ansori, Mullah Husain Al-Hamdani, Syed Ahmad Tehrani, dan Syed Habubi. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India, lalu ke Mekah, dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Jamaluddin memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada tahun 1869 demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Pendidikan Jamaluddin Al-Afghani. Kehidupan yang pahit berlangsung terus di mana Syed Safar mendidik putranya Jamaluddin Al-Afghani dengan cermat. Dari sinilah riwayat pendidikan Jamaluddin Al-Afghani dimulai. Diajarinya mengaji dan bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta akhlak dan tasawuf. Pada usia 16 tahun, ayahnya mengirim Jamaluddin untuk belajar ke Delhi. Kepada ulama-ulama terkenal dipelajarinya segala cabang ilmu agama dan bahasa Arab, ilmu pasti dan alam, serta beberapa cabang ilmu kemasyarakatan. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembesaran dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaraannya yang luas, wawasannya pun bertambah, sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam. Di antaranya yang pertama absolutisme dan despotisme penguasa muslim. Yang kedua sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Yang ketiga menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Yang keempat kolonialisme dan imperialisme Barat. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama adalah menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang autokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kuasanya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat.
Untuk mencapai pemburuan ini, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan takhayul, rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Yang ketiga ialah pan-islamisme. Yang dimaksud pan-islamisme yang digagas Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing, yakni bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Di dalam wadah pan-islamisme, tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan nasib sepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahwa penetrasi barat dan perpecahan dunia Islam. Adapun karya-karya Jamaluddin Al-Afghani ialah yang pertama Refutation of the Materialist, yang kedua Al-Musasa' al-Arubiyah libat Dirasa wa An-Nashr, yang ketiga Hakikati Madhabi Nahayai wa Bayaji Hali Nayaharian. Baik, segitu saja penjelasan dari video kami. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.